Jumat, 9 Mei 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Pak Kabak Hukum, Kabak Kesra, Pak Rusdi, ya, dari penara utama bersama krunya, Pak Krimis Inspektorat, teman-teman DPKD, bagian hukum, ada yang belum disebut, Dispendik, Buditra, belum kenal sih. Oh iya sih Buditra, Becamat. Marilah di pagi hari ini kita tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah alamin, karena kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan. Kita undangan untuk membahas tentang Perbu pedoman pemberian bantuan beasiswa ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini, kenapa harus dirubah untuk pemberian bantuan ini biar lebih spesifik kayaknya ya Pak Kabak ya, karena dulu kayaknya agak bias gitu. Mungkin untuk kesejahteraan juga bagi warga kecil yang terutama mahasiswa yang bagi mahasiswa yang kurang mampu gitu. Untuk nanti lebih jelasnya diterangkan dulu. Oh ya, disampaikan Pak Yusuf apa yang melatar belakangi untuk adanya perubahan perbuatan. Monggo Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bapak Anjan 1, Bapak Kabak Hukum, juga Pak Dr. Rusdi, dan semua tim Pro Pemperda Kabupaten Gresik yang hadir pada pagi hari ini, serta kepala UPD atau yang mewakili pada undangan pada ini yang berbahagia. Langsung aja ke pembahasan. Memang latar belakang kenapa dari bagian Kesra mengajukan perubahan Perbu nomor 12 tahun 2023 ini dilatar belakangi karena dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa di tahun 2024 banyak terjadi kendala-kendala yang akhirnya kami tidak bisa melaksanakan kegiatan bantuan beasiswa tersebut. Salah satunya adalah pada waktu kita menentukan atau merekrut bagi mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa, karena di Perbu kita kemarin itu memang difokuskan di bantuan sosial, sedangkan di DPA kami pada waktu itu ini memang masuk di rekening bantuan sosial, namun pada waktu itu yang mengajukan belum masuk di daftar atau by name by address. Makanya akhirnya kalau ini tetap seperti itu, akhirnya kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kalau memang telah dianggarkan oleh APBD. Kemudian yang kedua, memang kemarin pada waktu rapat dengan Dewan di Glosarium itu bantuan beasiswa tidak hanya dari anggaran pemerintah dari top down, tapi
dari pokirnya dewan itu juga bisa memberikan. Jadi kemarin tahun 2024 ada 2 dewan yang memberikan pokirnya kepada 2 mahasiswa. Namun pada waktu kita survei di lapangan memang ini yang satu ini belum masuk di pergub kita, karena di pergub kita tidak ada untuk pemberian ke anak yatim. Nah ini akhirnya kemarin sudah masukkan, di sini kita rubah, kita tambah 1 objeknya, yaitu kalau kemarin hanya 4, yaitu mahasiswa yang kurang mampu, kemudian kedua disabel, kufat, dan prestasi. Akhirnya yang perubahannya kita tambah yaitu bagi anak yatim. Namun secara teknis nanti kami berharap memang karena program beasiswa ini sudah diketahui masyarakat banyak dengan dipublikasinya pergub ini dari Badan Hukum lewat YouTube, akhirnya kemarin banyak yang menanyakan prosedur, proses, dan lain sebagainya. Nah ini memang kita sekarang harus benar-benar proses ini bisa transparan, dan nanti kalau memang yang berminat itu lebih, kita menseleksinya itu memang benar-benar tepat sasaran sehingga tidak terjadi permasalahan di belakang hari. Itu yang perlu kami sampaikan latar belakang kenapa kita perlu menyempurnakan pergub yang kemarin, nanti pada waktu proses pelaksanaan ini tidak terjadi kendala apapun. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabak Kesana. Mungkin sebelum membedah pergub ini mohon arahan Pak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asisten, Pak Kabak Hukum, Pak Kabak Kesda, Bapak Ibu dari bagian hukum semua. Ini ada dari BPKB juga, karena uangnya dari sana. Baik, Pak Asisten, kalau melihat substansi raperda ini itu hanya ada 2 poin perubahan. Yang pertama adalah memasukkan 1 jenis beasiswa lagi dari yang sebelumnya tidak termasuk, yaitu bantuan beasiswa anak yatim. Sehingga pasal-pasal yang ada di bawahnya adalah untuk menguraikan untuk beasiswa anak yatim. Jika sebelumnya itu hanya ada 4, yaitu prestasi, tidak mampu, habis, dan disabilitas. Kemudian ditambah 1, yaitu bantuan beasiswa anak yatim. Sehingga kemudian pasal 9A itu masuk untuk menguraikan syarat untuk beasiswa anak yatim, termasuk juga pasal 14, kemudian pasal 14 ya. Kemudian yang kedua itu adalah proses penyalurannya itu poin yang kedua, yaitu kalau dulu itu disalurkan di pergub awal, di pergub yang sekarang ya, yang akan diubah ini, itu disalurkan kepada perguruan tingginya. Nah sekarang itu langsung disalurkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ini di perubahan di pasal 16. Itu yang paling menentukan dari raperda ini. Yang lain-lain ada perubahan sedikit di tim seleksi, kemudian kalau yang sekaligus, satu kali sekaligus di pasal 16, dan pelibatan mahasiswa yang menerima beasiswa untuk berpartisipasi dalam program pemerintah daerah. Tapi itu hanya ada 2 substansi inti. Yang pertama memasukkan jenis beasiswa baru, yaitu beasiswa untuk kategori yang baru, yaitu untuk bantuan beasiswa bagi anak yatim. Kemudian yang kedua penyalurannya, yaitu langsung disalurkan kepada
mahasiswa yang bersangkutan 1 kali selama menempuh pendidikan. Jadi sekali aja dapat, setelah itu tidak dapat lagi. Nah, seperti itu, Pak Asisten. Baik, terima kasih Pak Rizky. Telah dijelaskan ada 2 substansi yang ditambahkan tadi. Yaitu satu jenis yang menambahkan beasiswa untuk anak yatim, dan kedua proses penyalurannya yang dulu kepada PT-nya belum tinggi, sekarang kepada yang bersangkutan 1 kali selama menjadi mahasiswa, tidak tiap tahun gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dipimpin Pak Pram untuk mengoreksi pasal per pasalnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala Bagian Desra, rekan-rekan dari tim Prokomperda serta perangkat daerah, stakeholder dari peraturan bupati ini. Tidak lupa yang kami taati Bapak Dr. Rusdianto Sesung SMH, guru kami. Beliau dosen saya. Benar-benar ini officially ini. Iya, officially benar-benar dosen kami. Tapi kayaknya saya ditata bimbingan ini belum sama sekali. Adik-adik mahasiswa, sengaja kami tadi langsung ngomong ke teman-teman mahasiswa harus hadir di sini biar tahu gitu, biar tahu bagaimana kita menyusun satu kebijakan gitu ya, kebijakan daerah, apalagi hubungannya sama mahasiswa, namanya beasiswa berarti mahasiswa, ya nggak harus mahasiswa sih, tapi hari ini memang pemberian bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah itu memang kita fokuskan ke mahasiswa, karena untuk tingkatan yang lain itu sudah ada yang nge-handle. Jadi duitnya pemerintah daerah itu tidak hanya dari APBD, dari sumber-sumber lain juga ada. Nah, untuk beasiswa yang SD, SMP itu dihandle sama Basnas. Kalau kebijakannya di Kabupaten Gresik seperti itu. Kita ngehandle yang mahal aja. Yang pembiayaannya lumayan besar di mahasiswanya. Nah, nanti juga barangkali ada adik-adik magang dari UIN, dari UNESA, bisa juga ngasih masukan. Koneksi utama menerima beasiswa. Ini yang orang Gresik cuma satu ini soalnya, yang lain Surabaya. Siapa ini? Ya. Oh, Orang Gresik. Yang lain ini. aku udah semester 6 ya. Iya. Jangan. Harus bisa benar. Ya, seperti yang disampaikan Pak Asisten, Pak Kabak, dan Pak Rusdi, sebenarnya pembahasan perubahan Peraturan Bupati 12/2023 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa itu sudah kita laksanakan 2 kali ini. Pembahasannya sudah 2 kali ini. Di pembahasan pertama itu belum masuk materi yang untuk miskin ya Pak? Belum masuk. Untuk materi yang miskin itu belum masuk. Kemarin itu seputar kesulitan dari bagian Kesra pada saat mulai penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran.
belum masuk satu jenis beasiswa baru yang untuk mahasiswa miskin. Miskin ya Pak istilahnya Pak? Ya, bantuan Anak yatim, sorry. Anak yatim. Jadi yang awal itu di pasal 5 jenis bantuan beasiswa itu ada 4 awalnya: prestasi, tidak mampu, hafid, sama disabilitas. Nah sekarang ketambahan untuk yang anak yatim. Seperti tadi disampaikan Pak Rusdi, karena pasal 5 ini nambah satu jenis, akhirnya kita harus nambah beberapa pasal. Contoh 9A. 9A itu untuk persyaratan penerima beasiswa anak yatim. Untuk yang lain di pasal 9, 8, 7, 8, 9 dan 8 itu sudah. Nah, ini 9, 8, 7, 6. Nah, 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9 itu untuk yang persyaratan beasiswa dari 4 jenis. Nah, ketambahan lagi satu pasal 9A itu persyaratan untuk yang penerima bantuan beasiswa anak yatim. Itu yang masuk baru, ya, itu yang masuk baru, dan kebijakan yang sebenarnya sudah kita bahas di rapat awal tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran. Betul tadi yang disampaikan Pak Kabak dan Pak Dr. Rusdianto. Untuk yang pasal 10 pasal 10. Jadi pasal 5 dan 9 clear ya. Pasal 5 tambahan yang E itu, pasal 9 itu persyaratan. Terus tambah pasal 10 bantuan biasa. Ya, awalnya pasal 10 itu cuma satu ayat. Pasal 10 itu cuma satu ayat, tidak ada ayatnya. Cuma satu norma bahwa besaran yang diberikan pemerintah daerah untuk mahasiswa penerima beasiswa itu 15 juta. Itu di pasal 10 yang baru ini sebenarnya memastikan aja gitu ya Pak. Ya. Memastikan bahwa bantuan beasiswa itu adalah bantuan biaya pendidikan diberikan 1 kali selama mahasiswa menempuh pendidikan. Jadi hanya 1 kali. Nah, kalau seumpama pasal 10 ini, pasal 10 ayat 2 ini muncul, bagaimana nasibnya pasal 11? Cek pasal 11. Pasal 11 yang awal. Nah ini, bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diberikan 1 kali untuk 1 masa pendidikan per orang. Apakah norma ini masih? Karena sebenarnya normanya hampir sama dengan 10 ayat 2 gitu ya. Ini penegasan, sebenarnya penegasan. Pasal 10 ayat 2 itu menegaskan bahwa bantuan beasiswa itu bantuan biaya pendidikan. Ya. Bantuan biaya pendidikan. Ini sebenarnya kata kuncinya di sini, bantuan biaya pendidikan. Yang di pasal 11 awal, pasal 11 Anissa, itu tidak ada bantuan beasiswa diberikan 1 kali untuk 1 masa pendidikan per orang. Bantuan pendidikannya, bantuan biaya pendidikannya sebenarnya yang masuk sebagai kata baru di dalam ayat 2 ini. Jadi ayat 2 ini sebenarnya pasal 11 yang dinaikkan. Artinya ketambahan lagi, perubahan ini jadi 1 item lagi, ketentuan pasal 11 dihapus, gitu ya Pak? Ya. Oke. Clear ya, pasal 11 dihapus ya? Ya. Jadi ada tambahan 1. Ya. Perubahan ini isinya 7
7 item ya, 7 angka. Ketambahan jadi akhirnya nanti 8. Anissa ditambahkan ketentuan, ditambahkan di langsung aja enggak? 4 ya. Ketentuan pasal 11 dihapus. Sudah. Titik. Oke, itu ya. Oke, di angka selanjutnya di awal perubahan item keempat ini pasal 14 itu sebenarnya isinya bagaimana cara tim seleksi itu melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang mendaftar. Jadi di ayat 1, kalau seumpama dia ambil bantuan beasiswa prestasi, artinya yang diseleksi itu administrasi, prestasi dulu, prestasi baik akademik maupun non akademik. Habis itu baru ekonomi, gitu ya. Administrasi itu di awal, karena ini prestasi, beasiswa prestasi, maka seleksi prestasi itu dijadikan yang utama gitu. Jadi prestasi. Di ayat 2, Anissa ke ayat 2 itu yang untuk beasiswa tidak mampu, artinya dia aspek ekonominya yang dinaikkan, gitu ya. Pasti karena ini beasiswa tidak mampu, maka yang diperhatikan, yang jadi poin utama, gitu ya, itu aspek ekonomi. Ayat 3 untuk yang seleksi hafid itu tes hafalan Al-Quran, ya, tes hafalan Al-Quran dilakukan oleh tim. Nah, kalau semua timnya nggak pantas ngetes hafid, gitu ya, ada pasalnya. Tim itu bisa meminta bantuan ahli. Ada pasal berapa saya lupa di perbuk awalnya. Di perbuk awal ada ketentuan itu ada. Di perbuk awal itu pasal 13. Unsur lain sesuai kebutuhan seleksi bantuan beasiswa. Itu kami masukkan di situ. Gitu ya. Sakit Pak dengan nyewa kufat yang memang wis kufat yang dalinya. Iya. Abang sendiri lah. Aku nek Bahaya. apa ngetes kufat justru 30 paling sih mampu aku. Tapi separuh aja. Kalau belum tidak, terus maga. Jangan aku katri. Pemerintah itu justru tanpa gula. Tanpa gula. Harus tanpa gula. Pasal 14 itu ya, tambahannya perubahannya di pasal 14 itu ayat 4. Ayat 4 itu disabilitas ya. Untuk disabilitas dan bantuan beasiswa anak yatim itu tidak ada seleksinya. Iya, hanya administrasi. Hanya administrasi aja. Administrasi itu apa sih sebenarnya? Dia orang Gresik. Iya, kelengkapan administrasi yang tidak perlu ada seleksi yang lain gitu, aspek yang lain. Anak yatim jelas ya, anak. Berarti dia tidak punya bapak gitu ya. Punya bapak.
disabilitas jelas dia memang disabel. Yang di pasal atasnya itu Pak. Ya, yang Sembilan, Pak. di atas ya. Ya kalau anak yatim itu yang di 9A. Yang 9A. Ah, warga daerah. Ya. Oh enggak. Jadi Ya itu benar. Ya itu kalau Bapaknya mau bilang di Gresik ini ada enggak ini yang miskin ada kalau yang yatim ya berarti. Iya. masih yakin ya Pak kalau disabilitas Disabilitas Sendiri yatim. Tapi kan kita ngomong pasal 14 itu kan cara bagaimana tim itu melakukan seleksi. Nah, tim melakukan seleksi itu untuk yang disabilitas. Yang pasal ayat 4 awal itu hanya untuk disabilitas. Nah, karena ketambahan satu jenis, ya karena ketambahan satu jenis yatim, akhirnya ayat 4 yang ini awalnya hanya disabilitas ditambahi yatim, gitu kan? Gitu. Pasal 15 ke pasal 15 itu yang diubah ayat 3 dan 4 gitu ya. Di awal itu 3 dan 4. Awalnya pasal 15 ayat 3 itu bagian kesra setelah dapat SK, jadi setelah diseleksi habis itu ada keputusan bupati. Nah, setelah keputusan bupati itu muncul, maka bagian kesra itu memberitahukan kepada penerima bantuan. Oh ya, ini yang lama ya. Ini yang lama. Ya, ini yang lama. Ya, yang diubah hanya ayat 4 saja. Oke. Coba dicek. Enggak. Yang ayat 3 juga diubah. Iya. Ayat 3 itu yang awal itu informasi dari setelah SK muncul, bagian kesra itu ngasih tahu ke mahasiswa dan perguruan tingginya. Begitu. Nah, karena Ini pasal berapa? pasal 15. Oh, 15. Ya. Iya. Pasal 15. Pasal 15. Ini. Nah, Pasal penerima bantuan. 15 diubah, kalau diubah. Nah, Jadi ayat 3 dan ayat 4-nya ya. Iya. Ayat 3 dan ayat 4-nya. Jadi awalnya kewajiban bagian kesra itu memberitahukan ke mahasiswa dan perguruan tingginya. Karena skema perguruan tinggi ini sudah hilang, ya, sudah hilang. Maka bagian kesra punya kewajiban hanya memberitahukan kepada penerima bantuannya, Betul. calon mahasiswanya, Betul. gitu ya, ayat 3. Ayat 4-nya Mengubah ya. Ya. Perjanjian. ini yang sudah kita bicarakan di pertemuan pertama, bahwa bagian kesra itu perjanjiannya dengan mahasiswanya, bukan dengan perguruan tingginya. Kalau skema yang lama itu dengan perguruan tingginya, gitu. Dan itu sangat menyulitkan, gitu. Kalau dia apa keterimanya apa dapat dia mahasiswa Kairo gitu kan Solo. di Papua. Iya, Pak. Kairo, Pak. Kairo kalau pas nulisan. Nggak boleh nih kayak gitu. Karena kan dalam negeri uang. Kairo Jakarta, Pak. Kan Oh, pelajar iya. Jakarta ya. Susahnya Papua. Dubai dan Dumai ya. Beda sini tapi. Siap. Iya. Iya. Pasal 15. Gitu. Pasal 16. Pasal 16 itu yang kita bicarakan lama pada saat itu. Pemberian beasiswa disalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan. Kalau yang ya ini penyaluran. Kalau yang lama itu lewat perguruan tinggi. Iya. Ya, lewat perguruan tinggi. Kenapa kok
akhirnya diubah kebijakannya dari yang melalui perguruan tinggi ke langsung ke penerima beasiswa, biar mahasiswa itu merasa bahwa ini memang benar-benar bantuan dari Pemkab. Nah, kalau dia sudah merasa bahwa beasiswa ini memang dari Pemkab, akhirnya pasal 17 itu bisa mudah dilaksanakan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya penerima bantuan beasiswa, pemerintah dapat melibatkan mahasiswa. Kalau nanti transfernya ke kampusnya, mahasiswa tidak ngerasa nerima. Ya. Habis itu mahasiswa diajak, ayo sosialisasi apa gitu. Nggak mau, nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa dapat gitu ya. Nah, sebenarnya masalah yang muncul pada saat beasiswa itu langsung ke mahasiswa, pada saat pembahasan yang kemarin itu sebenarnya masalahnya cuma satu. Pada saat ini langsung ke mahasiswa, khawatirnya tidak buat bayar SPP, tapi ditukar file X3. Saya kan file 2 ya. Sekarang file 2 ya. Kok dari ini Mio? Salah. 15 juta Mio second. Itu sebenarnya, tapi ya enggak lah. Karena dipantau terus ini sama Pak Yusuf kan. Dia Pak. Iya. Dipantau terus sama Pak Yusuf penerima beasiswa. Ya. Dilibatkan. Jadi Pak Yusuf bisa nanti setelah menyalurkan beasiswa, nanti ngomong di Bandi, yang ada kegiatan yang butuh bantuan tenaganya mahasiswa, ini saya punya 50 orang. Ya. Itu Pak Yusuf. Ya. Iya. Ada beberapa teknis penyusunan Pak Rusdi, mohon izin nanti disesuaikan sama teman-teman di pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 itu. Kalau kami sih baca, memang kami yang keliru di awal di ayat 3 dan ayat 4. Coba ayat 3. Ayat 3, tim seleksi calon penerima bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 melaksanakan tahapan dilaksanakan melalui jenjang tahapan. Ada yang dilaksanakan. Kalau menurut kami mendingan dihapus dilaksanakannya. Tim seleksi calon penerima bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 melaksanakan tahapan seleksi calon penerima beasiswa hafid melalui jenjang tahapan gitu ya. Jadi habis melaksanakan ada dilaksanakan. Di ayat 4 juga seperti itu Anissa. Oke. Mohon izin. Siap, monggo. Itu apakah nggak lebih efisien pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 melaksanakan, itu tahapannya nggak pakai, melaksanakan seleksi calon penerima bantuan BCHB melalui jenjang tahapan sebagai itu double tahapan. Boleh. Kan tahapannya berapa ya? Iya. Tahapan yang depan. Tahapan harus yang depan. Artinya atas-atasnya juga. Yang atas juga 1-2 juga. Sama. Melaksanakan seleksi. Ya. Oke. Saya lupa Yusuf, nanti kalau mahasiswa akan hati itu nanti ketika ternyata banyak itu nanti gimana proses? Nah, makanya Antara kuotanya ya
bantuan dari pemerintah apapun itu sebenarnya kan difokuskan bagi masyarakat yang kurang mampu. Walaupun yatim mungkin kita jatahnya 100, yang daftar 200. Yatim semuanya sama, tapi nanti dari segi kemampuannya itu, ekonominya itu nanti yang akan kita ranking. Itu. Berarti nanti seleksi administrasi. Ya. Jadi mungkin ya anak yatim ini memang yang satu ini mampu, Ya. yang satu tidak mampu. Tapi kan kalau di sini itu kan cuma naik sedikit ya, naik. Oke. Naik. Nah, itu ada aspek ekonominya. Kalau di awal itu, di contoh yang ayat 4 coba lihat ayat 4 nih. Tidak ada. Ya. Kalau yang ayat 4 ini, misalnya mahasiswa disabilitas kita banyak, mahasiswa yatim kita juga banyak. Nah, ini nampaknya bukan hanya administrasi gitu Pak, mungkin juga masuk aspek ekonomi. Ekonomi, iya. Ya. Itu yang kita Supaya nanti dulu apa yang menentukan saya nggak dapat, dia yang dapat, Ya. sama-sama anak yatim ini juga. Gimana Pak? Boleh. Ya, jadi seleksi administrasi dan aspek ekonomi. Ya. siap. Dianu aja, dianu aja kayak di tabulasi aja ya. Tabulasi. Melalui tahapan, jenjang tahapan gitu ya. Samain aja. Ya. Supaya nanti nggak ribut nanti. Iya, betul itu. Karena sekarang sudah mahasiswa sudah banyak tahu, padahal YouTube-nya Lu harus tahu, ini kebijakan yang bagus, kenapa jadi kasih tahu? Tapi Yang- kita yang belum siap. Akhirnya ya, Kalau belum siap itu jangan bikin terbukti. makanya udah kita tidak dulu. Gitu. Di sini dicamat mereka. Pemberian informasi ke masyarakatnya ini sudah ada di sini ya, sudah ada tugasnya. Salah satu tugas bagian Kesra itu menginformasikan. Nah, klausulnya memang sesimpel itu, menginformasikan. Kami nggak ngasih yang terlalu cara informasi seperti apa, Ya. kapan, Bisa fleksibel itu. Fleksibel. Ya, oke. gitu. Tapi harapan kami sih memang benar-benar masif gitu, Iya. benar-benar masif. Itu yang kami harapkan. Nah, masalah apakah nanti kalau seumpama yang banyak seleksi beasiswa disabilitas sama anak yatim ini kan ada 5 nih, ada 5 jenis nih. Iya. Sementara anggarannya Pak Yusuf berapa? Lebih kurang itu 3 miliar. 3 miliar itu berarti 200 orang. Iya. 200 orang gitu ya, 200 Ya. orang itu akhirnya nanti jenengan 40 untuk ini, 40 Nah, itu tidak belum. seperti itu ya? Belum, ya? belum. Itu fleksibel. Oke, fleksibilitas itu diambil karena sebenarnya fleksibilitas ini diatur di sini di pasal 12 kalau nggak salah. Coba cek Anita pasalnya sesuai dengan kemampuan keuangan itu. Oh. Jumlah penerima bantuan beasiswa itu sesuai dengan kemampuan keuangan. Pembagiannya silahkan di DPA-nya Pak Yusuf mau digelondong atau dengan bagi lagi. Ini yang disabilitas sudah direncanakan segini, yang yatim segini. Mau gak silahkan kebijakannya Pak Yusuf itu, kebijakannya Kesra. Ini dieksekusi bulan kan? Bukan, belum. Tahun depan. Berarti makanya 25 kosong. Kosong. Berarti DPA-nya kan belum. Belum Belum ada ya berarti? Belum ada. Kalau saya mungkin kita kebijakan sewaktu-waktu. Pikiran saya nah itu, saya tergantung pada waktu yang Siapa tahu kan juga mungkin salah satu. kita sudah alokasikan sekian dan kita nggak masih dibuat. Iya. Daftarnya juga nggak ada. Berarti bisa yang lainnya. Gelondongan. Gelondongan ya.
Mau nyicil Pak Pram. Ah. Pak Didi. Untuk yang pasal 9A, 9A huruf D, itu tadinya yang kiriman dari Kesra, bagian Kesra, itu yang PTN PTS itu tulisannya perguruan tinggi, sama yang 10 ayat 2 itu juga di perguruan tinggi. Nah, itu kalau misalkan diganti PTN garing PTS bagaimana? Ataukah memang perguruan tinggi? Kalau yang di awal itu PTN PTS, Bu. Enggak, yang awal itu perguruan tinggi. Orang maksudku di Perguruan. yang awal Hmm. PTN PTN. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena di ketentuan pasal satunya diatur PTN itu siapa, Iya, PTN itu siapa. iya. Kalau Itu di pasal pergub satunya awalnya. kayak gitu, makanya saya sesuaikan PTN PTS gitu. Terus untuk yang 9A ayat 9A yang huruf A itu kalau ketentuan yang berlaku diganti peraturan perundang-undangan nggak apa-apa ya, Bos? Iya. Nggak apa-apa ya. 9A. Silakan. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kan stylenya perancang. Kalau itu sih menurut saya sih ya. Menurut saya sih stylenya perancang. Jadi perancang itu kadang-kadang kalau kita itu gambar Enggak itu Bu. Supaya konsisten dengan yang pasal atasnya. Maunya saya tuh mau ubah semua nanti. Oh gitu. Iya, yang di atasnya itu dia Ketentuan yang berlaku ya, iya Pak. Iya. Pasal 6, pasal 7. Iya. Iya. Yang Pasal hurufnya 8, ya. pasal 9 gitu. Ketentuan yang berlaku. Iya. Kemarin mau nggak ganti nanti nggak mau. Jadi sebenarnya antara pelukis dengan perancang untuk masalah ini itu hampir sama. Kalau pelukis itu mau bikin mawar merah, dia lebih senang mawar hitam, ya sudah seperti itu. Gambarnya pakai hitam, sama aja, sama-sama mawarnya. Kalau yang di pasal 9A, pasal 9A yang D ya Bu ya? 9A yang di yang terakhir itu rektor atau perguruan tinggi, tadinya yang dari bagian Kesra itu. Jadi gini, jadi di dalam Perwali Induk, Iya. Pergub Induk itu masih menggunakan dua nomenklatur. Jadi menggunakan perguruan tinggi juga, menggunakan PTN PTS. Ya, jadi pada saat menggunakan ini, jadi kayak misalnya surat keterangan rektor atau PTN PTS ini di induknya itu begitu. Ya, gitu loh. Makanya dia saya konsistensikan. Makanya di sini bunyinya bukan atau PTN PTS tapi perguruan tinggi. Ya. Yang D itu. Yang D, tetap perguruan tinggi di situ. Karena kalau kita ganti PTN PTS di sini nanti yang induk juga kita yang pasal-pasal 6 pasal 7. Iya, pasal 7. Ya, kan jadi nggak konsisten nantinya. Apakah perlu untuk pasal 7-nya menyesuaikan PTN PTS yang perguruan tingginya atau seperti apa, Pak? Kalau seperti itu nanti bukan perubahan baru. Iya. Itu makanya saya hindari yang baru itu. Iya. Hanya gara-gara itu. Ya, betul. Termasuk yang ketentuan yang berlaku tadi, yang mengubah semua. Iya. Kalau mau konsistenkan semua, Iya. berarti maksudnya Pak Rusdi itu gini loh. Iya, iya. Mas Bram, sampai itu pas gawe awal gak konsisten, gitu loh. Maunya itu gitu, Bri. Jadi kan ini menurut saya ya, kita ini kan pergub hidupnya itu 21 pasal. Iya. Kemudian saya hindari tidak lebih dari 10 materi muatan yang diubah. Karena kalau lebih itu kan nanti harus baru kan, karena materi muatannya lebih dari 50%. Itu sih. Iya. Oke. Bri? Secara materi muatan kami rasa cukup. Barangkali ada tambahan dengan memperhatikan kondisi existing yang 2025 ini tidak dilaksanakan, gitu ya. Apakah ini tidak perlu ditambahi ketentuan peralihan untuk ini dilaksanakan 2026 atau seperti apa, atau tidak kan? Tidak perlu. Oke. Kalau skemanya ada dua, Pak Yusuf, Ya.
Kalau skemanya itu ada dua, antara itu skema masuk dari RKPD Pokir. Sebelum jenengan masuk tadi, saya kepikiran nanti. Karena anggarannya Pak Yusuf 25 kan ada. Enggak ada ya? Dia kemarin masuknya di BNBA satu orang itu anggaran tahun berapa? Oh ya udah. Akhirnya saya ganti itu karena pokir. Oke. Berarti nggak ada anggaran. Oke. Maksud saya gini. Iya. Apakah di RKPD 2025 sudah ada inputan masuk dari Pokir DPRD? Ya, Apakah sudah ada? ini sudah. Sudah ada kan? 26. Itu 26. 25. Yang kemarin Input 25. yang Ya, kemarin ada. sudah ada berapa? 22. Nah, ini kan ada dua skema nih. Ya. Kami mohon masukan Pak Satrio. Ada dua inputan. Inputan melalui Pokir, ya, yang notabene sebenarnya Pokir itu hibah, bansos ya, bansos. Pokir itu bansos itu masuk di anggaran bansos yang direncanakan, oke kan? Ya, Oke. Artinya semua persyaratan bansos yang direncanakan itu mengikuti ketentuan bansos yang direncanakan. Gitu ya, Pak? ya. Nah, ada lagi inputan yang tidak dari bansos, dari informasi yang diberikan oleh Pak Yusuf nanti, gitu ya. Tidak tahu kapan, ending 25 atau pertengahan. Artinya kan ada dua inputan ini. Ya, dua inputan. DPA Pak Yusuf untuk 2026, kalau seumpama ini bansos masuk ke bansos dan DPA Pak Yusuf yang dari inputan berdasarkan seleksi informasi dan seleksi yang dilakukan itu masuk ke pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa, ini kan beda kode rekening, begitu. Nah, oke, Anissa tolong buka Permendagri 77 atau Permendagri 15 sama aja. Biar kita paham gitu, biar kita paham skema mana sih pemberian uang ya dalam bentuk bansos, hibah, BK dengan skema pemberian uang yang ini sebenarnya belanja uang yang diberikan pada masyarakat, artinya tidak ada skema bansos di situ. Bansos direncanakan. Dua bansos kan dua kan? Yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang direncanakan itu ikut anggaran bansos direncanakan, ada kode rekeningnya dan itu harus sesuai, ada tahapan-tahapannya, mulai dari tahun sebelumnya, N-1, bla 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 macam-macam. Ada proposal, bla bla macam-macam kan? Nah, ada juga yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan ini masuk di BTT. Keluarnya BTT pasti BTT. Ya. Bansos yang tidak direncanakan, gitu ya Pak. Nah, apakah ini termasuk skema Pokir ini akan dimasukkan di skema rekening bansos atau di rekening ini belanja uang yang diberikan kepada masyarakat 05 kalau tidak salah. Pada rekeningnya kalau di SIBG. Nah, apakah seperti itu? Kami mohon masukan dari Pak Satrio. Kira-kira enaknya nanti di paling mudah untuk Pak Yusuf dan benar dari sisi auditor. Kira-kira paling benar dan paling mudah ini nanti dilaksanakan dengan cara yang seperti apa? Monggo Pak Sergio. Terima kasih. Selamat.
satu agak flu ya, jadi harus tak kasih komik. Jadi, Kema ini maunya kalau dari kata Tesla sepintas saya pandang maunya kan ini nggak dibentukkan bansos tapi menggunakan ya nanti disampaikan aja ke beliau-beliau yang terhormat kalau skemanya ini seperti itu. Makanya di intervensi 77 itu bantuan biaya pendidikan. Saya juga minta tolong nanti kan pada saya juga minta apa di SPBG itu sekarang. Soalnya berkaitan dengan pasal 10 nantinya. Nah, soalnya kalau yang di pertama itu tidak menyebutkan beasiswa itu bantuan biaya pendidikan, walaupun di Permendagri 77-nya menyebutkan bahwasanya beasiswa itu adalah merupakan bantuan biaya pendidikan. Dan itu lebih diutamakan, kalau pihak ketiga itu lebih diutamakan kepada yang kurang mampu. Gitu. Soalnya nanti kaitannya juga ke yang kelima tadi sama-sama, baik itu yang kalau semuanya seharusnya aspek ekonominya masuk, baik itu termasuk yang habis, walaupun yang habis nggak tahu nanti jusnya itu masuk punyanya Pak Yusuf atau masuk di Perpuk. Soalnya kalau habis mesti minimal rata-rata kalau SD SMP itu kan ada kuota minimalnya. Jadi disarankan minimal kalau mau di tes minimal biasanya rata-rata juga itu SMA sampai itu. Makanya ini untuk mahasiswa monggo. Tapi tetap seperti sampaikan Dr. Rusdi tadi, makanya bila kita buat pergub juga mau nitip Pak Kabak Kesra, kita juga lihat data juga disabilitas kita di umur untuk pendidikan perguruan tinggi banyak enggak. Nanti kalau banyak, nah ya itu makanya lebih amannya semuanya terus dipakai dikasih aspek ekonomi. Dan anggarannya digelondong gitu ya. Kalau bansos tetap baiknya BSS. Ya, makanya anggaran. Tapi kalau di pemberian masyarakat kan masih bisa digelondong. Untuk memudahkan dapat Kesra, saya tahu mungkin dapat Kesra kan nggak mau ribet kan. Soalnya nanti makanya 2M itu cuma untuk itu, apakah 2M itu ada biaya operasional? Saya takutnya tidak kadang-kadang gitu. Ini ya, takutnya nanti 2M biaya operasionalnya 1M kan dapat. Wah, itu seleksinya berarti ya nang Kairo mau. Nah, rumah makan Kairo makanya. Iya. Makan Kairo. Enak. Apalagi nanti kalau kami lihatnya memang dari RPJS juga, RPJS nanti kita tarik ke belakang, apa itu ke depan RPJS dan 5 tahun itu nanti di situ kalau apalagi nggak tahu ini saya juga belum baca RPJS ya. Kalau nanti masuk di RPJS itu kan nanti setahun kan ada. Jadi target itu nanti persentasenya juga ada. Nah, saya mohon juga Kabak Kesra lihat data juga dari untuk beasiswa kerjasama mungkin dengan pemerintah dan lain sebagainya. Umur juga mahasiswa kita juga tolong diprediksi supaya bisa nanti penyesarannya lebih ada. Kalau memang ya sebenarnya mereka lebih senang untuk bapak-bapak yang terhormat kalau itu dimasukkan terus cuma dititipkan aja. Maunya mereka kan kenapa dimasukkan kokir supaya jelas dapatnya. Dibilang aja ini untuk ini kemudian ini pakai iya 22. Artinya nanti masuk aja ke belanja Barjas, pemberian uang gitu ya. Iya. Terus bawahnya 03 beasiswa kepada masyarakat,
terus baru dikagar, ya dikagar beasiswa untuk 5 itu sampai koma kan itu kan dikagar ya. Itu yang 22 orang itu. Nah, menurut saya 22 orang calon penerima atau 22 orang anggota ya? 22 calon Calon penerima. Itu klasifikasinya masuk ke dari 5 jenis yang mana? yakin mungkin. Kebanyakan enggak. Ada yang miskin, ada yang yatim. Ya. Ada yang miskin, ada yang yatim. Dua itu biasanya yang menentukan mereka. Untuk pengaplikasian, menurut saya satukan aja di Bandes. Iya, betul. Iya. Apa? KPA-nya lebih enak dikerja. iya. Keluarga kerja. Betul. Iya. Jadi Mas, itu ya Pak, Iya. paling enak di situ Iya. ya. Tapi keluarga kerja juga. Oke. Tapi gelondongan pun Mas, sampai kasih 5 jenis itu nang stringnya, ya nang stringnya ya, nang kategori itu, ya kategorian itu sampai sebutin koma prestasi koma, Oh ya. disabilitas koma, kayak gitu, jadi masukin semua. Masuk semuanya. Ya, Yatim, iya. ojo di turunin ya, jangan diturunin tapi dari satu. Maksudnya teknis di SIPD-nya Pak. Di luar SIPD-nya teman-teman kelihatan ya. Soalnya aku khawatir benturan sama punyanya dinas pendidikan. Pendidikan beasiswanya bukan beasiswa mahasiswa. Ya ada, tapi beasiswanya untuk SD sampai SMP. Ada Pak? Ada? Nah, Enggak ada. oh enggak ada toh? Nggak. Oh, Ya, udah ini beasiswa mestinya harus diatur di Perpus juga. Ada buku beasiswa kayak itu? Nggak ada ya. Dulu awalnya itu di samping mahasiswa sebenarnya dulu itu maunya kepala daerah pada saat itu untuk yang dasar dan menengah dulu maunya seperti itu, cuman begitu ngobrol-ngobrol itu nggak mampu deh kita, ntar yang dasar sama menengah kasihin aja lah ke Basnas itu kepala daerah yang seperti itu. Sudah ada kan? Jadi untuk SIPD kita mau evaluasi ke Kalau seumpama ada yang lain berarti biaya personal ya, beasiswa, biaya personal gitu kan. Iyalah, biaya operasional kan sudah selesai. Kita kan udah selesai. Oke, berarti Pak Sat clear ya? Masuk salamnya ya. makanya saya tadi tanya noreknya soalnya pengalaman tahun kemarin nggak bisa. Mohon izin Pak Kram, meskipun rekeningnya gelondongan, tapi kan tetap hasil seleksi dari tim seleksi itu kan tetap terlampir nama-namanya dari situ kan keputusannya. Iya. Jangan sampai kita nanti kecolongan lagi ya. Nah, Dulu jangan itu. gitu. Saya kenapa ini tidak masuk ke bansos atau apa, biar BNIM address-nya itu tidak muncul. Iya, Ya, betul. betul. Jadi ojo ngarep nang DPA mereka itu muncul BNIM. Ya, iya. Karena jadi tidak fleksibel. Ya. Pada saat seleksi itu tidak dilaksanakan setahun sebelumnya gitu loh. Bri. Iya. Oke. Tapi kan berdasarkan hasil tim seleksi juga. Oh iya, jadi Hasil lampirannya itu nanti tim seleksi. Kayak kamu nerima yang SK biasa nih itu. pemenang apa posyandu. Lomba. Kontes Bandung, kayak gitu itu. Enggak, saya mohon izin teman-teman, mohon maaf Pak, teman-teman, makanya sebenarnya sebelum anggaran itu Pak Anggota, maksudnya kita lewat kita manajemen, semuanya tak sampaikan tadi, kita juga harusnya sudah punya data. Waktu itu sudah punya data dari 5 itu di Kabupaten Gresik itu prediksi berapa itu sudah punya data. Makanya teman-teman Otikot mungkin kan bertanya, Pak jenengan kalau lewat COVID jelas. Nanti kalau harusnya biasanya kan ditanya, ini panjangan itu kan BNI Beatrice-nya, ini benar risikonya gimana? Panjangan juga tidak pada waktu menganggarkan 2M ini, moro-moro muncul 2M ini, kriteria apa panjangan anggarkan moro-moro Kabupaten Gresik ini jadi 2M? Ini harus panjangan bagaimana ini benar risikonya gimana? Jadi kalau teman-teman Otikot ini ditanya muncul 2M itu dari mana? Itu ditanyakan. Kalau makanya kan
kita nggak ngancing di SIPD kalau bansos, tapi kalau dituliskan kita ngancingnya kan di SKPD ya. Palingan bisa berdasarkan saja. Jadi kalau baik PNBA itu kan seleksinya harus duluan. Sebelum sulitannya kenapa kemarin nggak bisa sampai Kadang-kadang semuanya mau bikin di kita nggak SIPD-nya cuma 2 hari loh. Harus masukkan Iya, salah satu masalah juga. Pengen bayar terus kok 22 kadang-kadang ratusan. Iya. Ini baru kesra, belum kita ketemu sama itu. Bansos janda yatim piatu 200.000 orang berapa sih? Sampai berapa ratus ribu? Ratusan. Gitu. Oke. Dulu ya, Kesra. Ya. Ini masukan dari ahlinya secara ilmiah, secara Pak Rusdi sebagai ahlinya sama Pak Satrio di auditornya sudah, menurut kami sudah clear gitu ya. Nah, kami satu lagi Pak Rusdi barangkali bisa memberikan solusi. Ini saya yang kalau seumpama hari ini ada sudah 22 yang masuk melalui Yusuf, mohon izin Mas Rizal. Sorry. Kalau seumpama hari ini sudah ada masuk 22 usulan dari pokir yang sudah ada di RKPD, bagaimana cara menyeleksinya? Bagaimana status 22 ini? Apakah dia auto masuk seleksi atau tidak? Apakah kita perlu kasih ketentuan peralihan untuk yang sudah masuk hari ini? Harus sih. Untuk yang masuk sudah hari ini di SIPD 22, perlakuannya seperti apa 22 orang ini? Kok sampai bingung mana Pak Yusuf? Ini bukan. Pokir itu kan masuk SIPD. Kan sudah dimasukkan. Sudah beda toh. Tapi kemudian kan data itu diberikan kami. Hari ini kan input terakhir. Makanya kami kemarin belum berani memasukkan. yang 22 itu. Belum berani memasukkan ke SIPD-nya. Makanya kalau saya tadi itu ya golongan itu nanti lebih fleksibel. Tapi kalau pikir kok benar. Tapi maksudnya gini Pak, jadi kalau 22 orang itu ya kan nanti ada seleksi untuk 5 kategori. Ini supaya bisa akomodir di 2026 kalau kita menggunakan skema protokoler itu harus dipastikan mereka ini masuk ke kategori yang mana, setidaknya secara administrasi dan ekonomi. Jadi misalnya ya kalau dia memang anak yatim betul kan yatim, kalau emang kurang mampu atau miskin betul nggak kurang mampu. Nah itu yang harus dipastikan dia memenuhi persyaratan administrasinya setidaknya gitu ya. Tapi kalau ke depan Pak, ke depan akan lagi tetap muncul seperti itu. Kita nggak bisa kalau hanya mengatur ketentuan peralihan. Kami udah berbeda sebenarnya data. Iya nih, kamu udah berbeda data. Karena SPP kan posisinya tidak. Karena itu jadi kalaupun kita mau membuat ketentuan peralihan seperti tahun ini, kita khawatir di 2026 untuk 2027 juga belum. Tidak lihat, maksud saya untuk yang pokir 27 ya, pokir 27 yang masuk di bulan Januari 2026 nanti itu baik inputan itu sudah kita pastikan itu tutup gitu. Jadi menu itu tidak ada. Menunya itu sudah dihapus. Oh berarti dari sana logisnya sana masuk menunya di Bapeda itu. Oke, maksud saya berarti kan Betul. teman-teman sana masukkan ya? Iya, masalahnya itu kan karena 2025 ini untuk APBD 2026
itu kan menu itu masih muncul muncul di sana di inputan kokir lewat SIPD itu muncul menu itu, dibuka masuklah dua orang gitu loh Pak. Gitu. Nah, bagaimana ini yang 22 orang ini? Maksudnya, apakah dia nanti akhirnya diseleksi juga atau dijarno mlebu blang wes awakmu jalan khusus? Apa seperti itu gitu? Kan betul Pak Yusuf, Iya, betul. Jadi nanti supaya apa? Karena ini juga menjaga dengan juga. Ini 22 orang ini dasarnya apa maksudnya dimasukkan? Jadi ada dua hal. Nah, pertama kita atur di dalam pergub, ya nanti kita sepanjang memenuhi kriteria sebagai dia masuk dalam kategori aja, bukan ini kriteria ya. Masuk kategori dari 5 salah satu dari itu. Yang kedua tetap harus sekarang mulai harus jadi komunikasi dengan Bapeda, koordinasi dengan Bapeda agar untuk 27 itu tidak dibuka lagi, tutup menu itu gitu, supaya teman-teman DPRD nggak bisa input itu ya. Nah, untuk yang hari ini berarti ini udah beres kita ya. Iya. Itu Pak, jadi sambil saya jadi saya dibalas ya. Nyari uang nggak? Nyari uang tadi. kamu kan itu providernya kan di sini. Nyari uang itu bukan nih. Ya, yang uang ya. Iya, nyari uang di lalu. Iya. Tahu saya. Iya, Pak. Tadi udah. Kenapa? Oke, apakah Iya, apakah ini perlu dimasukkan di peralihan? Masuk Kondisi tertentu ya? masuk. Oke, Anissa, kondisikan berarti tambahkan di ketentuan peralihan ya, ketentuan peralihan pasal 2 Romawi pasal 2 Romawi ya, pasal 2 Romawi nanti ada ketentuan peralihan terhadap 22 orang yang sudah masuk melalui SIPD hari ini. Dia dinyatakan apa? Dia tetap harus memenuhi belum ada ini. SIPD kan masuk di Bapeda, kemudian data warga kan diverifikasi oleh OPD, nah, itu kan sudah masuk kami. Tapi kami belum itu layak tidak layakkan. Kalau sudah kita layak belum. Kita omong sama kita kemarin. Bukan, dimasukkan SPD. Belum. Belum, hari ini terakhir Bapak. Kita Coba dicek ya. Iya. Artinya memang baru di input, Nah, kemudian tinggal di sininya mengkopikan gitu ya. iya, itu loh. Kalau nanti itu oke, nah, kemarin sih jangan dulu. Dia bilang itu. Makanya gini, pergub ini paling cepat ditandatangani tanggal 21 Juni. Paling cepat. Saya buka. Nah kan, 21 Juni. Kalau saya sih, menurut saya tetap ada ketentuan peralihan untuk 20 orang ini loh seperti apa. Aku mau 20 orang yang sudah masuk, dia tetap dinyatakan dia harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun aspek ekonomi kalau dia memang tidak mampu. Atau dia memang dinyatakan yatim dan aspek ekonominya juga harus terpenuhi, tapi secara administrasi dia udah lolos, sudah diloloskan gitu secara administrasi gitu. Atau seperti apa gitu. Bukan oke deh, bukan oke. Ayo kita. Ya kalau Ngadepi yang model seperti itu, ini benar. Sudah masuk. 22 nama. sudah layak kan ya. Itu terdeteksi ya. Kalau Sudah dimasukkan, kalau corona itu ini. apa ya masalah mana itu?
Rekening bansos ya. Rekeningnya apa? Ayo, rekeningnya Bansos. Nah itu kalau rekeningnya bansos. Coba bisa dibacakan kodenya? Ada? Berarti nanti dipisah lagi. Pecah berapa ke bansos, berapa ke bansos. Belum. Tadi kan belum. Ya, RKPD wis ah. RKPD kok enggak kok. Biasanya bareng-bareng semua. Bareng-bareng. Biasanya Juli kan Juli. Juli Pak. ya? Juli. Iya. Oh iya. Iya Juli. Juni minggu 2. Minggu 2. Jadi maksud saya kalau RKPD, Iya. ya kalau betul sudah diklik ya proses papernya itu RKPD duluan baru produk ini. Kalau memang mau ada berani. Iya, harusnya kayak gitu. Oh iya. Iya kan. Jadi kalau memang bisa ini nggak bisa diubah lagi gitu ya. Nah, cuma kita mau ngatur setiap hari berarti perlu RKPD-nya dulu baru perlu ini. Oke, kopi dah. Itu Oh, jadi fokus lah yo. Kalau baru gak fokus jadi nama. Kan yang punya nama kan di fokus. Kalau ada gelem ngono gak fokus. Maunya kan kita kan kopi itu mendukung program. Benar. Jadi apa lu oke, itu ya. Oke, weh, enak cek. Oke. Oke gini, jadi kalau seumpama memang pergub ini nanti muncul setelah RKPD, artinya kita bikinkan aturan pelanggaran. Ya. Tapi kalau tidak muncul dalam RKPD, ya tidak muncul sebelum RKPD ditetapkan, kebijakannya Pak Yusuf adalah nge-change, ya, nge-change dari anggarannya itu, bansosnya. Kalau usah dibagi Pak, hapus. Ya hapus loh Pak, saya harus bagi dia nih. Oke, terus. Oh, sing anu, Oke, saya masukkan sebagai anu. apa? Ini Festival umum, itu kajas. langsung masukkan di situ. Ya. Ya, sebenarnya layak tidak layaknya dengan itu sebagai bahan untuk pelaksanaan evaluasi oleh tim. Gitu loh. Oke. Jadi kita tidak memastikan bahwa dia itu dapat. Ya. Lupa di
dikoordinasikan dengan Bapeda ya. Iya. Berarti nanti 2000 tahun depan juga tak tidak saya bukan di Gunarium. Ya. Kita hapus. Oke. Ya. Oke, gitu. Ya. Ada masukan lain yang diberikan dari BPKB, PL? Pak Yusuf, Mas Yusuf terakhir untuk nomenklatur subkopnya apa yang jelas Kegiatannya. kegiatan subkop Kesejahteraan sosial di coba apa nomenklatur ini? Nama kegiatan. Nama kegiatannya atau pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial. Iya. Dengan berapa? 3 Bintal, Esos, Esmas. Esmas. Apa yang dimaksudkan Esmas? Donda kan Coba kegiatannya jadi kan apa aja? Bintal. Bimbingan mental rohani, kemudian kesejahteraan sosial, ini kemudian kesejahteraan masyarakat. Karena kalau Esos itu maksudnya gini ya, saya jelaskan biar mungkin nanti antisipasi dari semua atau apa. Jadi pengalaman di Surabaya ini itu kita ketika kita menggunakan jenis belanja bajas itu kan kita sesuaikan dengan kan ini kan mari program Ya. program itu perlu function itu tadi. Jadi kewenangan program uang kan ada tadi. Nah function kita itu kalau di bajas itu kan pemberian beasiswa bunyinya Ya. ya uang untuk pemberian beasiswa itu kita berikan kepada pemuda itu kalau ikuti perundang-undangan sektoralnya itu dia bagian dari bentuk penghargaan pada pemuda. Coba Bapak Ibu bisa baca perundang-undangan di bidang kepemudaan. Di bidang kepemudaan itu penghargaan itu kemudian dia masuknya ke prestasi. Makanya di Surabaya itu nggak pernah dirugikan, itu tidak mampu. Tapi dia menjadi policy behind under the table, policy under the table. Ya kita berikan tidak mampu. Makanya di sana karena kita khawatir pada waktu penyusunan itu kalau ditarik ke functionnya itu nggak ketemu apa kewenangannya. Kalau bantuan kalau sosial kan jelas bantuan sosial. Memang kan kita kesulitan di penganggaran isinya itu kan jadi rumit ya secara teknis. Cuma fungsinya ini sekedar inputan saja masukan. Jadi kalau kita tarik ke program ada di akun untuk belanjanya ada misalnya, tapi di fungsinya itu yang susah sudah temukan itu tepat. Makanya kalau yang beasiswa Surabaya bunyi itu beasiswa pemuda tangguh, nggak ada kata-kata kota miskin tidak mampu guys. Tapi policies under the table dimasukkan itu tetap dimasukkan. Tapi nggak bunyi itu sebagai gambaran itu. Jadi biar Pak Yusuf memutuskan sendiri tadi internalnya Pak Yusuf, apakah ini masuk tetap di sub kegiatan Kesmas atau Kesos? Saya kalau di Unsur ya Pak, di Surabaya itu kan ada di SD untuk yang SMA, kemudian di Dispora Pak. Kemudian yang sosial itu karena ini subsub yang sama, itu dia yang habis itu hampir masih bisa
kita di medsos jadi berisikan masih kalau ini kan baca sih reminder aja ya. iya biar outcome impact-nya di kegiatan itu selaras gitu ya. Iya, iya. Ya Pak Yusuf nanti malam kalau di ada beda pohon ini jadinya masuk gitu. Soalnya kalau di pohon kinerja Kesra itu kesejahteraan masyarakat bukan saja. Masyarakat betul. Aku Esmas. kesejahteraan masyarakat bukan sosial. Di pohon kinerja jauh ngerti nggak? Makanya itu awalnya mau bikin kesejahteraan masyarakat ya, bukan sosial. Makanya biar ini harus itu. Ini nanti bahwa ini nggak cuma urusan proses teknis di beasiswa atau pemberian beasiswa, tapi ini kebijakan pemerintah daerah, ini sistemnya bisa itu di manage. Siap? Cukup? Mau? Pengen? Apa-apa? Monggo, bicara barangkali ada masukan. Tidak masuk kali itu kan itu aku saja nih Bapak. Ini konsepnya sebenarnya beasiswa ini untuk tidak mampu apa untuk karena kan sebenarnya tadi pas ya. Kalau saya itu sudah baca Bapak. Karena yang pinter itu kan pinter maksud saya mampu tuh dalam artian mampu itu kan ya apa ya? Nggak mampu banget. Tapi kan di lapangan itu ada temuan anak yang memang pinter banget, tapi orang tuanya yang tidak yang sangat mampu, tapi bukan yang tidak mampu ya. Jadi ada redaksi ya, ada redaksi yang Pak saya memahami kan ini lebih kepada karena ada unsur ekonomi. Oke, jadi di pasal 14 ayat 1, makanya penjenjangan, jadi nanti dia yang masuk poin tinggi, ya poin tingginya itu seleksi administrasinya jelas harus clear semua ya. Nah untuk mahasiswa yang pinter gitu ya, yang jenengan tadi bilang itu dilihat prestasi akademik ini kan penjenjang ya. Akademik bisa poinnya 9, prestasi non akademik dia berapa? 5. Aspek ekonominya diturunin poinnya, gitu loh. Tetap prestasi akademik jadi yang utama, bobotnya lebih tinggi dari ya. aspek yang lain. Gitu. Enggak lagi pembobotannya. Ini juga benar. Makanya jangan nanti jadi anggota di seleksi. Jadi pembobotannya aja. Iya. Dulu konsepnya akademik itu dinas pendidikan, non akademik itu parekraf, dispora, terus habis itu sosial itu dinsos, Kesra sebagai koordinator dan yang lain yang empat. Itu dulu konsepnya. Makanya kalau yang ayat 2-nya dibalik ya. Ya, kalau ayat 2 dibalik dia. Ekonomi dulu dinaikin gitu. Pokoknya apa dia paling tinggi. Iya. Nah, cara itu nanti biar ditentuin sama tim. Ya. Poin-poin pembobotan poin. Oke, ya. Ini ada lagi Bu Camat? Bu Ella? Adik-adik mahasiswa? Ada masukan? Ada masukan? Ojo, itu beasiswa kayak itu Kumio bekas ya. Itu langsung biasa. Gitu ya? Oke. Makasih adik-adik mahasiswa. Semangat ya.
Terima Masih kasih. pertanyaan aja. Anakku boleh daftar kalau Boleh. Kalau siapapun bukan pertanyaan, usulan. siapapun boleh daftar. Boleh. Masalah Daftar. seleksinya, ya ada seleksinya. Saya tidak yakin. Tapi ngomong-ngomong, anak teko sapa ini? kan gue diantar lagi mbak. Sebentar lagi. Belum. Iya. Ujungnya dia. Enggak, emang ini biar anak gede tau. Udah punya mbak. Ini tadi sekarang PPK. Oke. Kecil mbak. Terima kasih. Jadi pembahasan secara materi muatan kami kira sudah selesai. Mohon Pak ST untuk memberikan closing petunjuk statement lebih lanjut. Baik, setelah sudah selesai pembahasan kontribusi ini, intinya diberikan untuk faktor yang tidak mampu dulu dan begitu ya. Nanti setelah itu hal-hal lain itu. Jadi kalau sedang katanya Bu Camat tadi ya nanti tim yang menentukan ikut sedang apa ikut tidak mampu gitu. Ya ini mudah-mudahan ini nanti pelaksanaannya di 2026 bisa berjalan, tidak kemarin tidak menakutkan gitu Pak Pram, karena belum ada petunjuk yang jelas sehingga tidak dijalankan kan gitu dalam pas itu. Ya Pak Kapok juga takut ada sesuatu nanti, takut Pak Satrio, takut takut yang lain-lain gitu. Takut yang lain kan ada itu. Nah iya nanti. Mungkin itu bahasan pada pagi hari ini. Terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Gusti telah hadir untuk mengawal forum kita ini. Spesial kami berikan kopi karena tadi dokter, tapi belum diminum. Sudah nggak jadi ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.